Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Nur Habibah dari kelas SD 24F dengan NIM 240641139, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas dua materi penting yang menjadi dasar dalam pendidikan, khususnya bagi kita sebagai calon pendidik. Materi yang pertama adalah konsep dasar pembelajaran. Di bagian ini kita akan mengenal apa itu pembelajaran, bagaimana proses itu terjadi, dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Lalu dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu ada 4 keterampilan mengajar yang tentunya harus dimiliki oleh setiap pendidik agar proses belajar mengajar lebih efektif dan menyenangkan. Dua materi ini saling berkaitan dan sangat penting untuk dipahami sebagai landasan kita dalam mengajar maupun mendesain pembelajaran. Semoga materi nanti yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Jadi, yuk kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran. Yang akan saya bahas yaitu tentang apa itu pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau antara siswa dan guru, di mana siswa mendapatkan pengetahuan apa saja yang ingin dia ketahui, keterampilan apa saja yang bisa dia lakukan, sikap dan perilaku, bagaimana cara dia bersikap dan bertindak. Contoh sederhananya, ketika seorang guru mengajarkan bagaimana cara menanam bunga, dan siswa tersebut kemudian bisa menanam bunga dengan sendirinya, yang artinya proses pembelajaran tersebut telah berhasil. Pembelajaran bukan sekedar mengajar. Penting untuk dibedakan, mengajar adalah aktivitas dari guru, memberikan pelajaran. Pelajaran sendiri adalah proses yang melibatkan guru dan siswa, di mana siswa menjadi pusat utama, yang artinya pembelajaran bukan hanya tentang guru menjelaskan, akan tetapi juga bagaimana cara siswa belajar aktif, berpikir, mencoba, dan bisa memahami materi tersebut. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, adanya interaksi antara guru, siswa, dan materi yang akan dibahas. Yang kedua, siswa aktif. Terjadinya perubahan positif pada siswa setelah pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, terancang dan memiliki tujuan yang jelas. Sebelum kita memberikan materi, kita harus merancang materi apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Tujuan akhir dari pembelajaran adalah membantu siswa untuk memahami hal-hal baru yang berguna bagi kehidupannya, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembelajaran juga bertujuan membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga bisa terampil. Dan guru juga bisa memberikan tujuan yang jelas kepada kehidupannya. Selanjutnya yang akan saya bahas tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi. Yang pertama, adanya interaksi. Proses pembelajaran dimulai dari hubungan timbal balik antara guru, siswa, dan materi pelajaran yang akan disampaikan. Guru tidak hanya memberikan informasi, tapi juga menjadi pembimbing dan fasilitator. Siswa pun tidak belajar sendiri, mereka terlibat dalam proses komunikasi, baik dengan guru maupun teman. Interaksi ini membuat pelajaran terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu siswa aktif. Pembelajaran yang efektif melibatkan siswa secara aktif, yang artinya belajar, bertanya, berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan mencoba hal baru. Jadi siswa tidak hanya menerima materi, tapi juga ikut membangun pengetahuan. Ketika siswa aktif, pembelajaran menjadi lebih dalam dan tahan lama di ingatan mereka. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai macam metode. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama,
karena ada siswa yang lebih suka mendengarkan dengan penjelasan yang disebut dengan auditori. Ada juga siswa yang lebih paham dengan melihat gambar atau video. Ada juga yang menggunakan praktik yang disebut kinestetik. Karena itu, guru perlu menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran, seperti menjelaskan dengan konsep dasar dengan singkat. Ada juga dengan diskusi kelompok, agar siswa saling bertukar pikiran dan bisa lebih efektif, serta praktik langsung, agar siswa mengalami prosesnya sendiri. Contohnya, membuat eksperimen atau praktik. Yang terakhir yaitu menggunakan media digital, seperti membuat video atau game edukasi, agar lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar yang nyaman sangat penting. Ruang yang rapi, suasana yang aman, guru yang ramah, alat bantu yang cukup, dan juga teknologi yang mendukung. Ketika siswa merasa aman dan senang, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dan tambah semangat. Selanjutnya, adanya tujuan yang jelas. Setiap pembelajaran harus punya arah atau tujuan, menjelaskan apa yang diharapkan siswa cepat seperti proses belajar. Misalnya, siswa mampu menyimpulkan konsep atau menyelesaikan konsep soal, menunjukkan sikap tertentu. Tujuan yang jelas membantu guru merancang kegiatan yang tepat dan mengevaluasi hasil belajar tersebut. Selanjutnya, pengalaman yang bermakna. Pembelajaran menjadi lebih kuat jika siswa merasa itu bermanfaat bagi kehidupannya. Contohnya atau misalkan, belajar menghitung dengan studi belanja, belajar menulis lewat blog, atau belajar sains dengan menanam. Ketika materi terasa dekat dengan mereka, siswa akan termotivasi dan mudah mengingat. Baiklah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan belajar? Keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitarnya. Dan faktor ini terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Mari kita bahas faktor yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang paling utama adalah motivasi belajar. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi akan lebih semangat, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar. Kemudian ada minat dan bakat. Ketika seseorang belajar sesuatu yang sesuai dengan minat dan bakatnya, proses belajar akan lebih menyenangkan dan hasilnya pun tentu maksimal. Selain itu, kondisi fisik dan kesehatan juga sangat mempengaruhi. Siswa yang sehat secara fisik dan mental akan lebih fokus dalam belajar. Jangan lupakan juga untuk faktor kecerdasan atau kemampuan kognitif yang berkaitan dengan daya pikir, pemahaman, dan pemecahan masalah. Terakhir, sikap dan kedisiplinan. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap pelajaran dan mampu mengatur waktu dengan baik cenderung meraih hasil belajar yang lebih baik. Baiklah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Perhatian dan dukungan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap semangat dan kenyamanan siswa dalam belajar. Lalu ada lingkungan sekolah, mulai dari kualitas guru, fasilitas pembelajaran, sampai suasana kelas yang kondusif, semua berperan penting dalam mendukung proses belajar. Teman sebaya juga bisa menjadi pengaruh baik positif maupun negatif. Teman yang rajin bisa memotivasi, namun teman yang kurang mendukung bisa menjadi penghambat. Dan yang terakhir adalah media dan teknologi. Jika digunakan dengan bijak, teknologi bisa menjadi alat bantu belajar yang sangat efektif dan menarik. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu 8 keterampilan mengajar. 8 keterampilan mengajar juga dikenal sebagai micro teaching skills, merupakan keterampilan dasar
yang perlu dimiliki oleh seorang guru atau dosen untuk mengajar secara efektif. Di poin yang pertama, kita akan membahas keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sebagai calon guru, harus mampu menciptakan suasana yang menarik dan memberi siswa rasa ingin belajar. Caranya bisa dengan mengajukan pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu, menggunakan cerita pendek yang relevan, atau menunjukkan gambar dan video yang menarik, atau mengalihkan pelajaran hari itu dengan pengalaman siswa. Tujuannya adalah menyiapkan mental siswa dan memusatkan perhatian mereka pada materi yang akan kita bahas. Di poin yang kedua, kita akan membahas keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran bukan sekedar mengatakan sampai jumpa. Guru pun perlu merangkum materi yang sudah dipelajari, menegaskan kembali poin-poin penting, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mendefinisikan pemahamannya. Selain itu, guru juga bisa memberikan pertanyaan yang reflektif atau tugas ringan untuk mengaitkan materi hari ini dengan pelajaran berikutnya. Penutupan yang baik membantu siswa menyimpan informasi lebih kuat dalam ingatan jangka panjang. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan adalah salah satu alat utama guru untuk mengaktifkan siswa. Keterampilan ini meliputi bagaimana menyusun pertanyaan yang bervariasi, mulai dari pertanyaan faktual hingga analitis, dan bagaimana menyampaikannya dengan jelas. Guru juga perlu memberikan waktu cukup sebelum siswa menjawab, agar mereka sempat berpikir jawaban apa yang ingin mereka berikan. Selain itu, penting untuk memberi respon terhadap jawaban siswa, baik benar maupun salah, agar terciptanya kelas yang terbuka dan sehat. Di poin yang keempat, kita akan membahas keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon positif yang diberikan guru atau perilaku dan jawaban siswa. Bentuknya bisa verbal seperti pujian atau nonverbal seperti senyuman, anggukan, atau acungan jempol. Tujuan utamanya dari penguatan adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, membangun kepercayaan diri, dan memperkuat perilaku positif. Namun, penguatan harus diberikan secara tepat, tulus, dan tidak berlebihan agar tetap efektif. Di poin yang kelima, kita akan membahas keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah inti dari kegiatan mengajar. Guru perlu menyampaikan materi secara jelas, runtut, dan mudah difahami. Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan usia dan latar belakang siswa, serta sertai dengan contoh-contoh konkret atau ilustrasi yang membantu pemahaman. Jangan lupa untuk memeriksa pemahaman siswa secara berkala, misalnya dengan bertanya balik atau meminta siswa menjelaskan ulang dengan pemahaman mereka sendiri. Di poin yang keenam, kita akan membahas keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kemampuan guru menciptakan dan mempertahankan kondisi yang tertib dan kondusif. Ini mencakup pengaturan tempat duduk, penggunaan alat kelas, serta penanganan gangguan atau konflik. Guru yang baik mampu menjaga perhatian siswa, menetapkan batasan yang jelas, dan menanggapi perilaku tidak disiplin dengan bijak dan konsisten. Baiklah, kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan membantu siswa belajar aktif, berpikir kritis, dan belajar bekerja sama. Guru pun mengatur pembagian kelompok yang seimbang, memberikan instruksi yang jelas, dan memantau jalannya diskusi. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong setiap anggota kelompok berpartisipasi, mengarahkan diskusi tetap fokus, dan membantu siswa menyimpulkan hasil pembahasannya. Di poin yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang keterampilan mengelola variasi.
Variasi penting untuk menjaga perhatian dan semangat belajar siswa. Guru perlu mengganti metode mengajar menggunakan media yang berbeda, serta melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas, seperti bermain peran, kuis, atau kerja kelompok. Selain itu, variasi juga bisa dalam bentuk gaya bicara, penggerakan di kelas, serta ekspresi wajah dan intonasi suara. Variasi yang tepat membuat pelajaran jadi lebih hidup dan menyenangkan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, dua materi yang sudah kita bahas bisa disimpulkan bahwa pembelajaran itu proses aktif yang berpusat pada peserta didik, bertujuan untuk membentuk perubahan perilaku atau kemampuan lewat pengalaman dan interaksi. Supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan efektif, guru perlu menguasai 8 keterampilan mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, mengelola kelas, membimbing diskusi, dan mengajar kelompok kecil atau individu. Gabungan antara pemahaman konsep dasar pembelajaran dan penguasaan keterampilan mengajar ini jadi kunci utama terciptanya pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Jadi itu penjelasan dari saya tentang konsep dasar pembelajaran dan 8 keterampilan mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Saya sadar masih banyak kekurangan dan saya masih sangat terbuka untuk kritik dan saran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.